Saya tidak punya ambisi politik apapun juga. Dan jangan menganggap saya pencitraan atau apa karena ada target. No, target saya jadi orang yang bermanfaat. Dan sekarang ini sebagian sudah tercapai. Dan cita-cita saya hanya ingin di Islam itu ada kata-kata mutiara yang bagus. Carilah uang sebanyak-banyaknya seolah-olah engkau akan hidup 1000 tahun. Tapi berbuatlah amal sebanyak-banyaknya seolah engkau akan mati besok pagi. Ya, jadi imbang. Jadi kalau itu saya selalu ingat, oh ya besok pagi saya mati, saya sudah bersedekah apa, udah amal apa buat di hari nanti. Yang saat ini di sini, ini cuma titipan sementara, ini cuma tontonan sementara, ini bukan milik kita. Bentar lagi harta yang kita makan akan jadi kotoran, Pak Deddy. Harta yang kita tinggalkan akan jadi warisan atau rebutan. Rebutan biasanya. Tapi kalau harta yang kita sedekahkan, insya Allah jadi tabungan yang paling abadi buat kita. Betul. Ya kan? Itu betul. Jadi makanya orang-orang yang, semua orang lahir ada sifat iri dan tamak. Nah tinggal bagaimana iman kita yang menentukan, batin kita yang menentukan. Manusia hidup, saya selalu bilang sama anak saya, bahwa kita punya asas keinginan sama asas kebutuhan. Ingin melihat orang pakai jam 20 miliar, 30 miliar. Ingin. Cuman butuh nggak? Tapi buat saya, kayaknya duitnya bagusan disedekahin deh. Bunganya aja kita ambil buat sedekah udah more than enough. Jam muter sama kok. Saya pakai jam Seiko. Muternya juga sama, Patek Philippe juga sama. Jadi itu needs ya. Ada yang namanya needs. Asas kebutuhan sama asas keinginan. Kalau ingin, apapun ingin. Kalau nggak punya, kepengen milikin. Begitu udah punya, oh begini begitu doang. Begitu doang. Sama, kita naik mobil nih. Oh, melihat orang naik mobil Ferrari. Kepengen beli Ferrari. Nih, kita dulu kan boleh bilang hidup susah nggak punya. Kadang-kala kepengen punya. Begitu udah punya, udah susah. Benar. Dulu kita mau naik mobil aja, numpang di truk. Makanya begitu kita bisa ada rezeki dikit, kita kepengen punya. Benar. Makanya saya bilang sama anak-anak saya. Anak-anak saya alhamdulillah sekarang putra-putri saya juga udah ikutin saya. Dan yang lucu, putra saya yang paling kecil, itu dia lulusan London School of Economics. Kemudian dia pernah kerja di McKinsey, konsultan terbaik di dunia, itu 3 tahun. Saya lihat dia, perginya nggak mau naik mobil. Ada supir disediain, dia bilang kalau nggak penting nggak mau, dia ngojek. Kadang-kadang naik MRT. Jadi dia udah nggak pengen, gitu. Nah, anak saya yang kedua juga, dulu masih pengen, tapi sekarang dia bilang, udahlah nggak kepengen. Yang pertama dulu putri saya tasnya mau Hermes atau apa, saya bilang udah nggak penting yang gituan, jual duitnya sedekahin, saya bilang gitu. Dan dia nurut semua. Sekarang mereknya kan label, anaknya Yusuf Hamka. Lu nggak perlu bilang lu kaya, tapi orang tahu kita bukan dikenal kaya, tapi kehormatan bagi kita adalah pedagang nasi kuning buat kaum duafa. Tapi orang-orang ini kadang-kadang membutuhkan hal tersebut untuk menaikkan dia punya karakter. Naik secara instan. Kalau kita kan naiknya memang tidak instan. By process, by progress. Gua suka. Ada aja dia jawabnya. Mereka mau naik secara instan, mana bisa, bos? Ya kan, dan juga perlu diketahui, kalau belum saatnya, bos, kita lihat banyak sahabat-sahabat kita, mendadak hebat kaya, nggak lama ketangkep KPK, terus ada yang bangkrut. Itu Tuhan belum kasih saatnya. Pelan aja, slow but sure. Kalau udah saatnya, Tuhan akan kasih kehormatan. Saya dulu dihina-hina orang. Siapa yang mau kenal sama saya? Tapi sekarang saya dielulukan orang, tidak membuat saya berubah. Dan saya maaf Pak Deddy, bukan karena saya banyak duit atau apa. Saya jalan untuk berbuat baik, tidak ada uang dari orang lain. Ini uang sedekah dari keluarga kami sendiri. Bukan kami sombong, bukan. Sedekah kami belum cukup. Kami takut sewaktu-waktu besok pagi kami udah dipanggil yang pencipta. Kami belum berbuat banyak. Itu, saya selalu bilang sama anak-anak, berbuat banyak. Kita nggak tahu besok pagi kita dipanggil.
Kita lihat saudara-saudara kita, teman-teman kita, tahu-tahu baru ketemu kita 2 hari kemudian Meninggal. dipanggil karena COVID. Ya. Saya bilang makanya, ada uang tidak boleh sombong. Saya bilang sama anak-anak saya. Ya, nggak punya duit juga nggak boleh nyolong. Saya bilang, nggak banyak duit, jangan suka bohong. Udah. Jadi, yang benar aja kerja, Tuhan akan kasih kehormatan. Saya tidak berpikir untuk jadi hari ini, Pak Deddy. Tapi saya, boleh dong, saya bangga. Saya nggak kaya seperti orang-orang yang kaya, yang hebat, yang nyumbang katanya jutaan dolar, sampai keluar negeri jutaan dolar. Ada nggak kehormatannya? Saya dapat kehormatan dari Allah. Dan saya ingin tekankan kepada teman-teman melalui tempat Pak Deddy ini. Saya tidak punya ambisi politik apapun juga. Dan jangan menganggap saya pencitraan atau apa karena ada target. No, target saya jadi orang yang bermanfaat. Dan sekarang ini sebagian sudah tercapai. Dan cita-cita saya hanya ingin, nama saya dipanggil Baba Alun. Nama Chinese saya memang Alun. Saya ingin mengikuti jejak Madam Teresa. Itu saja. Saya nggak kepengen jadi apa-apa. Terima kasih.